أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله من خلقه وصفيه بعثه ربه هاديا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع في مقامنا هذا وفي ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita mengkaji tentang qasasul anbiya, kisah-kisah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meniru mereka walaupun tidak sempurna, ya sedikit dari kehidupan mereka kita bisa ambil pelajaran dan hikmah kemudian kita tiru, karena mereka manusia-manusia yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka bersih dan mereka orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang-orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ya orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti inilah hadirin sekalian kita tiru. Ya, kita cari cerita-ceritanya ya di dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah As-Sahihah. Ya, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah-kisah mereka. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita menceritakan tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, Yusuf diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, tingkatan ujian, ya, sehingga baru setelah itu dia mendapatkan kemuliaan, menjadi nabi, menjadi penguasa di Mesir. Ya, justru karena dia dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual di pasar budak, ya, kemudian dia masuk penjara beberapa tahun padahal dia tidak salah. Ya, dari situlah kemudian dia menjadi nabi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke maqam yang sangat mulia. Ya, begitulah manusia harus mendapatkan ujian. Selama ujian dia bersabar dan dia merasa ridha kepada Allah, Allah akan memberikan rahmatnya, cintanya, dan berikan kedudukan yang sangat mulia. Begitu juga pada malam hari ini, hadirin sekalian, kita bersama seorang nabi yang sangat mulia dan salah satu teladan utama dalam hal kesabaran. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Sad ayat 44, Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Dikatakan di sini, sungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiada hidup yang lepas dari ujian, hadirin sekalian. Ujian yang menimpa seseorang sangat bervariasi, macam-macam. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sangat berat. Ya, tentunya kisah daripada orang-orang yang saleh ini, terutama dalam hal kesabaran ketika diuji dengan ujian yang sangat berat ini, adalah satu hal yang bisa menghibur hati kita
mengurangi beban kita, hadirin sekalian, agar tetap istiqamah dan bersabar. Artinya apabila kita diuji dengan musibah, ketahuilah para nabi telah diuji dengan ujian yang sangat berat sekali. Ya, sehingga kita masih bisa bersabar. Ya, untuk inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya hambanya yang diutus oleh Allah sebagai nabi, ya, di mana dia dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang sabar dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 90, "Ulaikal ladzina hadallahu fabihudaha muqtadi." Merekalah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk-petunjuk mereka. Ya. Dan banyak pelajaran hadirin sekalian. Yang kita bahas sekarang ini adalah seorang Nabiullah bernama Ya'qub alaihi salam. Nabi Ayub maksudnya, bukan Ya'qub ya. Nabi Ayub alaihi salam, menurut para ahli sejarah hadirin sekalian, Nabi Ayub ini nasabnya sampai kepada Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ya, termasuk Bani Israel, ya. Sedangkan secara detail berselisih pendapat para ulama. Ya, Ibnu Hajar mengatakan Ayub bin Sari bin Righwal bin Ishu ibn Ishaq ibn Ibrahim. Ya, Ayub bin Sari bin Righwal bin Ishu bin Ishaq bin Ibrahim. Itulah nasab daripada Nabi Ayub alaihissalam. Ada juga yang mengatakan Nabi Ayub adalah seorang nabi dari Yunani, ya, dari Bani Israel, hadirin sekalian. Ada juga beberapa pendapat dari para ulama seperti Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi mengatakan Nabi Ayub ini nabi yang terakhir diutus setelah para nabi-nabi, tentunya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, ya, kemudian Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Yunus, dan kemudian Nabi Ayub. Ada juga hadirin sekalian, Nabi Ayub diutus belakangan, dekat dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ayub ini nabi yang diutus setelah diutusnya Nabi Syuaib alaihi salam. Ada juga mereka yang mengatakan bahwa Nabi Ayub diutus sebelum diutusnya Nabi Musa alaihi salam. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Ayub diutus oleh Allah setelah Nabi Sulaiman. Itu pendapat di antara para ulama. Memang tidak banyak di sini Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam, ya, kecuali dalam dua surah. Surah yang pertama surah Al-Anbiya dan surah yang kedua surah Sad. Dalam surah Al-Anbiya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 83-84 dalam surah Al-Anbiya, "Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين." Dan ingatlah kisah Nabi Ayub, ya, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, ya Rabb, sungguh aku telah ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, kami kembalikan pula keluarganya lagi, anak-anaknya, hartanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan sebagai peringatan bagi semua yang menyembah kami." Setelah diuji oleh Allah dan dia bersabar dan ridha, maka dikembalikan semuanya, kekayaannya, harta bendahnya, anak-anaknya, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surah Sad, ya, dalam ayat 4144 Allah berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani asy-syaitanu binusbin wa 'adzab irkud birijlika hadha mughtasalan baridun wa syarab wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab wa khudh biyadika
dhighsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Dan ingatlah akan hamba kami Nabi Ayub ketika dia menyuruh kepada Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan ya dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum, dan kami menganugerahkan dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin sekalian dua surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Anbiya ya, dan surah Sad, menceritakan tentang kisah Nabi Ayub. Sangat terbatas sekali ya, tidak banyak tentang kisah Nabi Ayub dalam Al-Quran. Namun demikian ada beberapa hadis atau asar yang kuat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bainama Ayub yaghtasil uryanan kharra alaihi rijlun jaradun min dhahab faja'ala yahsi fi thawbih fanadahu rabbuhu ya Ayyub alam aghnaytuk amma tara qala bala ya Rabb walakin la ghina li an barakatik. Dikatakan di sini hadirin sekalian, Nabi mengatakan ketika Nabi Ayub sedang mandi dalam keadaan telanjang. Ini menunjukkan boleh mandi dengan telanjang. Ya, ada hadisnya, Nabi pernah mandi telanjang bersama Aisyah. Ya, begitu juga Nabi Musa pernah mandi telanjang juga. Ya, jadi mandi boleh dengan apa? Telanjang. Kemudian tiba-tiba jatuh dari langit belalang yang terbuat dari emas. Lalu Ayub mengambil pakaiannya untuk mengumpulkannya. Kemudian Rabb-Nya, yakni Allah, memanggilnya, wahai Ayub, bukankah aku telah cukupkan kamu sehingga kamu tidak perlu lagi mengambil belalang emas ini yang baru saja kamu lihat ini. Ya, Ayub pun menjawab, benar ya Rabb, namun aku tidak pernah merasa cukup dengan keberkahan darimu. Ya. Kemudian juga hadirin sekalian, dalam riwayat di sini disebutkan, walaupun hadis ini banyak para ulama mengatakan mauquf. Hadis ini mauquf artinya tidak sampai kepada Nabi, tetapi cukup diceritakan oleh Anas bin Malik. Ya. Kemudian dikatakan di sini, anna Ayyub alaihi salam, sesungguhnya Nabi Ayyub diuji selama 13 tahun hingga dia dijauhi oleh semua orang, baik kerabat dekat maupun yang jauh, kecuali 2 orang dari saudaranya yang biasa mengunjunginya setiap pagi dan petang hari. Suatu ketika salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lainnya, sepertinya Ayyub benar-benar telah melakukan suatu dosa yang amat besar. Kalau tidak, tentu penyakit ini akan diangkat, dihilangkan oleh Allah. Ini perkataan yang bagi Nabi Ayub sangat menyakitkan daripada dia diuji dengan penyakit yang lainnya. Dia mendengar temannya mengatakan, mungkin Ayub ini berbuat dosa yang sangat besar sampai kemudian tidak sembuh-sembuh. Ya. Orang kedua pun menceritakan hal tersebut kepada Ayub. Beliau pun bersedih. Hadirin sekalian, akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Ayub keluar dari suatu hajat dan istrinya memegang tangannya kemudian pergi. Ketika Nabi Ayub telah selesai dari hajatnya, ternyata istrinya terlambat menghampirinya kembali. Allah pun mewahyukan kepadanya, wahai Ayub, hentakkanlah kakimu ke tanah. Nabi Ayub pun menghentakkan kakinya ke tanah, dan ketika muncullah ya air, mata air, beliau pun mandi dengan air tersebut, dan seketika itu Allah langsung buat dia jadi sehat, hilang semua penyakitnya. Ketika istrinya datang, dia tidak mengenalinya. Ya, istrinya pun menanyainya akan keberadaan suaminya. Maka Nabi Ayub mengatakan, aku Ayub. Ya, ini cerita dari riwayat hadirin sekalian. Tidak banyak menceritakan tentang kisah Nabi Ayub dalam Al-Quran.
Nabi pun begitu juga. Tapi banyak ceritanya secara detail sampai kepada kita. Dari mana ini? Tentunya tidak ada lain dari cerita Israiliyat. Cerita apa? Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Cerita Israiliyat itu adalah kisah-kisah tentang para nabi, ya, dari ahli kitab, dari orang Yahudi maupun orang Nasrani, bukan dari nabi. Rasul tidak bercerita. Israiliyat. Jadi bukan berdasarkan hadis apa? Nabi. Itulah cerita Israiliyat, datang dari ahli kitab, Yahud dan apa? Nasrani. Terus bagaimana sikap kita tentang kisah-kisah Israiliyat ini? Yang juga dibawakan oleh para sahabat. Para ulama juga membawakan kisah Israiliyat ini. Tapi mereka memilih tidak asal kisah Israiliyat semuanya yang dibawakan, diriwayatkan. Sikap kita, kata para ulama, ketika menghadapi kisah Israiliyat ini, yang pertama adalah jika nukilan Israiliyat itu sesuai dengan Quran dan hadis, wajib kita terima. Wajib kita apa? Terima. Jadi sesuai dengan Quran dan hadis, wajib kita terima, walaupun Israiliyat. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, jika nukilan Israiliyat itu justru bertentangan dengan Quran dan hadis yang lebih sahih, maka wajib kita tolak. Wajib apa? Kita tolak. Ya. Kemudian jika untuk kita ketahui saja, ya, sebagaimana para ulama, kita tidak tahu ini sahih atau tidak, ya, maka tidak usah kita yakini kebenarannya, tapi juga jangan didustakan, biarkan begitu saja, dan boleh dinukil oleh para ulama. Kata para ulama, boleh dinukil cerita apa? Israiliyat. Kalau kita tidak tahu tentang keberadaan kebenarannya, ya, jangan dustakan juga, kata Nabi. Jangan apa? Dustakan. Ya, karena barangkali mungkin ada benarnya, karena mereka mengalami hidup bersama para nabi-nabi yang sangat banyak sekali. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam riwayat Abu Dawud, "Ma haddatsakum ahli kitab, fala tusaddiquhum." Jika ada ahli kitab yang mengabarkan sesuatu kepada kalian, jangan kalian benarkan langsung. Ahli kitab, kebanyakan mereka berdusta memang, hadirin sekalian. Makanya kitab-kitab suci mereka tidak asli lagi sekarang. Udah dia apa? Selewengkan, ditambahi, dikurangi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan Allah sendiri yang menceritakan itu. Ya, yuharrifunal kalimah min mawadhi'ihi. Ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, itu kitab-kitab suci sudah apa? Munharif, sudah diselewengkan seperti itu. Dan itu keberanian pendeta-pendeta mereka, ya, merubah kalam ilahi, kecuali Al-Quran yang dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala keautentikannya, keasliannya. Wala tukadzibuhum, jangan dustakan, jangan juga dustakan, tapi ucapkan, kata Nabi, amanna billah wa rusulih, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa in kana batilan lam tusaddiqu wa in kana haqqan lam tukadzibu. Kalau seandainya didapati ada kebatilan, jangan benarkan. Tapi kalau ada yang hak, jangan dustakan. Itulah sikap kita terhadap apa? Israiliyat. Yang jelas, bukan hadis Nabi. Rasul tidak bilang seperti itu, hadirin sekalian. Tapi adalah ahli kitab. Seperti nukilan di sini dari Hasan Al-Basri, juga dibawakan oleh Ibnu Jarir tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ringkasnya, hadirin sekalian, Nabi Ayub dianugerahkan oleh Allah berupa istri-istri yang baik, harta yang melimpah, ternak sapi, domba, onta yang banyak. Lalu iblis, yakni musuh Allah, ditantang oleh Allah. Ya iblis, mampukah kamu menggoda Ayub? Maka iblis pun menjawab, ya Rabb, sesungguhnya Ayub adalah seorang yang sukses di dunia. Ya, amwal katsir, fulus, wa al-baqar, wa ghanam, wa naqah, ibil, ontah, wal aulad, wal banat, wal zawjat. Sukses dunia, hadirin sekalian, kata iblis. Tentu wajar saja jika dia bersyukur kepadamu.
wajar setelah mendapatkan nikmat bersyukur. Cobalah izinkan aku, ya Rabb, aku akan rusak harta dan anaknya. Niscaya dia akan mentaatiku dan berbuat maksiat kepadamu. Maka iblis diberi izin. Langsung iblis membakar ternak domba Ayub ini. Ya, dombanya mati semuanya. Kemudian iblis mengatakan kepada Ayub ketika salat, ya Ayub, sesungguhnya Allah mengutus ya seseorang merusak domba-dombamu, mati semuanya dombanya ini. Maka Ayub berkata, ya Allah, Engkau memberi dan Engkau pula yang berhak mengambil. Selama jiwaku masih ada, enggak ada masalah. Ya, terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak berhasil menggoda Ayub, hadirin sekalian. Kemudian iblis membakar seluruh ternak sapinya. Ya, kemudian sama seperti tadi menemui Ayub dan mengatakan, semua ternak sapimu ludes. Kata Ayub sama, ya Rabb, sapi Engkau yang berikan dan Engkau yang mengambil. Yang penting aku sehat, tidak ada masalah. Aku tetap bersyukur kepadamu. Gagallah iblis, tidak membuat stres Ayub, hadirin sekalian. Kemudian terus iblis merusak harta bendahnya dengan membakar ternak ontahnya. Tetap Ayub bersyukur kepada Allah SWT, tidak marah. Kemudian hadirin sekalian, iblis kemudian mencoba untuk mengganggu fisiknya. Ditiup oleh iblis, badannya itu langsung rusak badannya. Ya, jadi lemah dan tidak bisa berjalan. Ya, kemudian ada bakteri nanah keluar, kemudian ada ulat di badannya, sampai seperti itu. Ya. Kemudian dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibuat oleh iblis manusia semuanya jauh dari dia, khawatir terkena penyakit. Dia diasingkan oleh masyarakat, kecuali dua sahabatnya tadi itu yang datang setiap pagi dan petang, dan istrinya. Jadi gagal iblis ini, hadirin sekalian. Maka iblis putus asa. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia memanggil seluruh anak buahnya, syayatin, ya, memanggil anak buahnya seluruh dunia. Kemudian dia mengatakan, tolong bantu aku, bagaimana menggoda Ayub ini. Semua segala cara metode sudah aku perlakukan kepada Ayub. Dia tetap bersyukur kepada Allah SWT, tetap sabar. Hadirin sekalian, sabar luar biasa sekali. Coba kalian punya ide apa? Bantu aku. Katanya para setan-setan ini, hadirin sekalian, aku punya ide, wahai iblis, seperti waktu kamu mengeluarkan Adam dari surga. Bagaimana caranya? Tidakkah kamu ingat saat itu? Ya, goda istrinya, fitnah istrinya. Ya, pasti dia tidak akan sabar. Itu usul yang baik, kata iblis, hadirin sekalian. Maka iblis waktu itu menemui istrinya. Ya, wahai hamba Allah, dia mengatakan, ya abadallah, suamimu ini dulu ganteng, masya Allah, sehat, ya, kemudian kaya raya, punya ternak, anakmu banyak, mana sekarang? Bukankah ludes sekarang? Diingatkan terus sampai istrinya menjerit, ya, merasa marah dia. Disitulah iblis kemudian memberikan hadiah, ya, ternak, kasihkan kepada suamimu, sebut dengan namaku, sembelih, sebut dengan nama suamiku. Istrinya mulai tergoda. Ya, akhirnya dibawakan ini sedekah dari iblis berupa ternak, hadirin sekalian. Ada yang mengatakan onta atau kambing, disuruh menyembelih dengan menyebut nama apa? Iblis. Disampaikan hal ini oleh istrinya kepada suaminya Ayub. Ayub marah, celakah kamu? Iblis menggoda kamu, berhasil menggoda kamu, sampai engkau suruh aku menyembelih binatang dengan menyebut nama iblis. Ya, pergi kamu dariku. Ya, pergi. Ya, enggak usah kamu di sini. Maka istrinya pergi, diusir. Hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi. Ya. Kemudian setelah itu
tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, menyembuhkan Ayub, ya. Ketika itu datanglah suara, ya Ayub, hentakkan kakimu di tanah. Dihentakkan, tiba-tiba keluar mata air. Ya, kemudian siramkan ke badanmu. Disiramkan, langsung sembuh, hadirin sekalian. Mukjizat Allah, yaf'alu man yasha, yashfi man yasha, wa yu'til marad man yasha. Makanya kalau kita minta kesembuhan kepada siapa? Allah. Ya, Allah yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit. Kemudian minumlah juga, diminum air itu. Jadi menyembuhkan yang dalam-dalam itu. Ya, ketika dibuat mandi, menyembuhkan yang zahirnya, yang nampak, kulitnya kembali semula. Kemudian diminum, ya, semua badan yang sakit di dalam itu, penyakit dalam, sembuh juga. Mudah bagi Allah. Ya, awal waktu itu dikatakan di sini Ayub berada di dekat sampah, dipinggirkan oleh kaumnya, sampai berubah sekitarnya itu bersih semuanya, hadirin sekalian. Nah, waktu itu istrinya pergi, masih di jalan. Istrinya kemudian berpikir, Ayub suamiku, siapa nanti yang mengurusinya? Bisa-bisa dia mati sendirian. Ya, siapa kalau aku tidak mengurusi? Akhirnya balik istrinya ini. Aku akan balik, aku akan menemani dia. Ya, sudah bertahun-tahun menemani dia, 8 tahun menemani Ayub alaihissalam. Kemudian waktu itu Nabi Ayub melihat dari jauh, ya, istrinya. Kemudian Nabi Ayub menyuruh seseorang, panggil dia, wanita ini. Dipanggil, wanita ini kaget. Kamu lagi apa? Aku mencari suamiku, kata Ayub. Ya, suamimu siapa? Ini Ayub sambil melirik, istrinya melirik ke wajahnya ini. Wallahi kalau sehat suamiku seperti kamu. Wallahi kalau sehat suamiku seperti apa? Seperti kamu. Maka Ayub mengatakan, aku Ayub. Ya, istrinya kaget sekali, istrinya bersyukur, hadirin sekalian. Maka Ayub ini bersumpah, ya, waktu itu ingin memukul 100 kali karena dia disuruh menyembelih dengan menyebut nama apa? Iblis. Tapi kemudian Allah berfirman, wa khudh biyadika dhighsan fadrib bihi wala tahnas, dan ambillah seikat rumput, ya, diringankan oleh Allah, mengambil rumput-rumput yang panjang itu 100, kemudian diikat, dipukulkan cuma sekali untuk istrinya Ayub. Yang penting sudah menjalankan sumpahnya, tidak boleh seorang menggagalkan apa? Sumpahnya. Nah, itulah yang terjadi, hadirin sekalian. Ayub alaihissalam akhirnya kemudian diberikan anak, bahkan lebih banyak lagi. Kekayaannya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ya, kenapa kamu tidak sabar? Ya, kenapa kamu tidak sabar mau meninggalkanku? Berapa tahun kita diberikan nikmat seperti ini? Kam sana ishna ala ghina, surur, sa'adah, ya, wal bahjah, amwal kathir. Kam sana? Istrinya mengatakan 80 sana, 80 tahun. Wahai suami, kita hidup enak. Ya, tidakkah kamu bersyukur? Ya, berapa lama aku ditimpa kayak gini? 7 tahun atau 8 tahun. Ya, bukankah nggak ada artinya ini? Jangan kufur nikmat. Tapi istrinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena selama ini dia bersabar menemani suaminya dalam suka dan duka. Makanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, inilah seharusnya istri yang salihah, ya, dia sama suami suka dan duka, bukan seperti kata orang sekarang, ada uang suami disayang, nggak ada uang suami apa? Ditendang. Ya. Ini istri yang salihah, zauja salihah, yaitu istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian dikembalikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian.
Inilah iman. Was-sabr azim, sabr yang luar biasa sebagaimana sabarnya Ya'qub alaihissalam menanti puluhan tahun tidak bertemu dengan anaknya. Sedih, menangis. Ya, tapi dia mengeluh hanya kepada Allah. Begitu juga Nabi Ayub tidak mengeluh kepada manusia. Buat apa mengeluh kepada manusia? Belum tentu mereka bisa menolong kita. Banyak orang mengeluh di medsos. Anak ta'ban sekarang, anak gini, ta'ban, istriku begini sekarang. Buat apa? Ya, mengeluh kepada Allah. Mengeluh kepada Allah enggak ada masalah. Bahkan itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Dia mengatakan anni masani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dia tidak minta disembuhkan, bahkan dia hanya mengatakan anni masani adh-dhurr, yani marad. Ya Allah, aku ditimpa sakit. Aku digoda oleh setan. Wa anta arhamur rahimin, kamu adalah maha penyayang dari orang-orang yang penyayang selama ini. Dia tidak mengatakan ya Rabb isfini, ya arzuqni as-sihah wal afiyah. La, ya Nabi Ayub bas ya'rif rabbahu, dia tahu Tuhannya. Dia mengeluh kepada Allah. Bahkan ini dibolehkan, nelongso kepada Allah. Sebutkan hajat Anda. Bahkan kata Nabi, sebaik-baik doa ketika sujud. Jangan angkat sujud Anda, terutama solat sunnah. Kalau solat jamaah tidak bisa, harus ikut apa? Imam. Misalnya solat sunnah, solat malam, jangan angkat kepala Anda sampai Anda menyebutkan semua keluhan Anda, semua permintaan Anda, baru Anda angkat kepada Allah. Dan itu posisi yang paling terbaik ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, wa huwa sajid, ketika dia sujud, fa'aksiru fihi du'a. Maka kata Nabi, perbanyak doa ketika Anda sujud. Ya Rabb, inni kada wa kada, ana marid, ya Rabb, ana marid, nas yub'idunani, manusia menjauhi aku, nas la yuhibbunani ya Rabb, manusia enggak mencintai aku, ana miskin, ana faqir ya Rabb. Hada yajuz? Naam yajuz. Ya, fafirru ila Allah, larilah Anda menuju Allah. Seperti Nabi Ya'qub, wallahul musta'an, dia mengatakan begitu. Ya, dia mengeluhkan kepada Allah. Makanya Nabi menganjurkan doa. Hadirin sekalian, akui kesalahan Anda, baru Anda minta doa. Nabi menganjurkan kita sering membaca doa yang dibaca oleh Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Ketika dia di perut ikan, dia berbanyak doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Rabb, ana katsirudz dzulum, fa'altu dzulumat, ighfir li. Ya Rabb, ana faqir, aghnini. Ya Rabb, ana maghdub, dibenci, irhamni. Seperti itu. Ya, banyak minta kepada Allah, mengeluh. Kalau bahasa kita curhatlah kepada Allah. Kepada manusia percuma, hadirin sekalian. Curhat di medsos, di WA, nas yadhakun alaik, akan menertawakan Anda. Tapi minta kepada Allah sebagaimana Nabi Ayub, tidak mengeluh kepada manusia. Manusia meninggalkan dia semuanya. Ya, dia tidak mengeluh sama sekali. Bas yadhkur, yani zikir, memperbanyak zikir. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan ujian yang luar biasa, sabar. Seluruh hartanya ludes, badannya sakit sampai tidak bisa berdiri. Ya, la yaghdab. Ya, tidak suudzon kepada Allah. Tetap bersyukur, tetap berzikir. Dan itulah hasil akhir dari orang-orang yang sabar, hadirin sekalian. Ya, padahal sifat manusia itu suka mengeluh. Suka apa? Mengeluh ini, mengeluh mati apa, kaharuba, mati listrik, ada PLN, ada ta'ban, kita bayar fulus, mati, mengeluh. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia suka berkeluh kesah. Ya, padahal bertahun-tahun kita pakai apa namanya, lampu ini. Ya, mati hanya 2 jam, za'lan, ghadban. Ya, telepon langsung, isyhada. Ya, pegawainya ini. Ya, 2 jam, 2 jam. 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 2 jam
Ya, manusia begitu hadirin sekalian, terkadang yansan ni'am, dia lupa nikmat, wa yadhkur masaib, dan mengingat musibah-musibah. Ya. Maka di sini kata para ulama, memang ketika tingkat kesolehan itu tinggi, ujian datang. Ujian lebih berat. Ketika orang ngerti agama, ahli ibadah, diuji dengan ujian lebih berat. Ya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai seseorang diuji, hadirin sekalian. Ya, tidak mungkin naik derajat kecuali dengan ujian. Nabi Yusuf tidak mungkin jadi nabi, tidak mungkin jadi penguasa Mesir, menteri bendahara ekonomi Mesir, ya, kecuali setelah dia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya sendiri, dijual di pasar budak, di penjara 8 tahunan, ya, tanpa pengadilan, baru kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama ma'al usri yusra. Ya, ketika sahabat disiksa, harus keluar dari negerinya, dari kampung halamannya, mereka lahir di situ, minum air Mekah di sana, main-main, tapi orang Quraisy mengatakan, keluar kalian dari sini. Keluar kemana? Gak tahu, terserah. Ya, ke Madinah. Apakah betul-betul baik? Belum tentu. Mereka nggak tahu Madinah waktu itu. Mau nggak mau mereka harus meninggalkan kotanya karena demi menjaga akidah. Tidak apa-apa, harta bisa dicari. Seperti Syuaib Ar-Rumi, orang kaya, hadirin sekalian, orang Romawi datang ke Mekah, fakiran, masuk Islam, kaya dia, mau hijrah, dicegat sama orang Quraisy. Ya Syuaib, kunta sa'luka, yani kunta fakiran. Awal marra anta dakhalta Makkah, anta fakir. Al-an kathura maluk. Sekarang kamu hartamu banyak, kaya raya, punya toko, punya rumah. Kamu keluar begitu saja? La. Kita halangi. Ya, todong senjata sama orang Quraisy. Kata Syuaib, "Tayyib, kalau misalnya aku berikan seluruh hartaku, kalian biarkan aku pergi?" Nah, disebutkan hartaku di sini, hartaku di sini, hartaku di sini, sebutkan. Ambil, semuanya ambil. Dia hijrah dengan apa? Bajunya sendiri. Pas sampai ke Madinah, dilihat dari jauh oleh Rasul. Ya Allah, Syuaib miskin, pada orang kaya. Maka dirangkul sama Rasulullah. Rabiha Syuaib, Rabiha Syuaib. Beruntung Syuaib, akan beruntung lagi, akan kaya lagi Syuaib. Bagi Syuaib tidak ada masalah. Ya, harta bisa dicari. Tapi kalau agama hilang, akidah hilang, rugi selamanya, rugi di kuburan, rugi di akhirat. Itu pemikirannya para sahabat, hadirin sekalian. Kalau kita banyak orang lebih milih murtad, bayangkan. Yang penting dapat fulus. Ya, bersuamikan non muslim, yang penting dapat apa? Fulus. Murtad, bayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan kebodohan, ya, kebodohan. Dan kita disuruh bersabar. Makanya kita disuruh banyak melihat bagaimana kisah para nabi seperti Nabi Ayub, hadirin sekalian. Ya, dia hanya mengeluh kepada Allah, bukan berarti tidak sabar. Enggak apa-apa mengeluh kepada Allah, bukan berarti tidak sabar. Kalau mengeluh kepada manusia itu jangan, ya, enggak usah lapor-lapor kepada manusia. Ya, lapor hanya kepada Allah. Seperti Ayub, ya, puluhan tahun dia sakit, ya, dia hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ditolong sama Allah. Allah memujinya, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Innahu awwab, hadirin sekalian. Mengingat nikmat yang banyak dari Allah ini membuat kita bisa sabar. Jadi kalau kita diuji, mungkin ujiannya besar, sebagaimana banyak saudara kita diuji waktu pandemi sekarang ini, baru mulai sekarang bangkit. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Allah alhamdulillah kasih nikmat saya selama ini bertahun-tahun, kathir. Pas pandemi 2 tahun tidak ada masalah. Ya. Nah inilah hadirin sekalian, kalau kita banyak mengingat nikmat Allah, bisa bersabar. Bisa apa? Bersabar. Sebagaimana Ayub menasihati istrinya. Yani ya zawjati kam isna fil rakha was surur was sa'ada kam sana. Istrinya mengatakan qalat 80 sana. Ini 80 sana, 80 tahun.
Terus aku diuji sakit ini berapa tahun? Sudah berapa tahun sekarang? 7-8 tahun. Ya, tidakkah engkau bersyukur? Masih bersabar? Nikmat yang begitu banyak, kamu diuji nggak kuat mau meninggalkan aku. Nah, itulah hadirin sekalian peringatan daripada Ayub kepada apa? Istrinya. Dan mukjizat juga Allah berikan kepada Nabi Ayub. Di sini Allah hanya mengatakan urqud birijlika hadza mughtasilun baridun wa syarab. Injakkan kakimu ke bumi maka akan muncul mata air, dan kemudian engkau pakai mandi, ya, dipakai mandi langsung semuanya sembuh kulit-kulitnya. Kemudian pakai minum air itu, pakai minum langsung penyakit-penyakit dalamnya juga apa? Sembuh. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Ya, Allah kalau sembuhkan maka sembuh. Ya. Di sini juga boleh mengumpulkan harta yang halal sebanyak-banyaknya seperti Nabi Ayub. Mengumpulkan harta banyak sekali. Hartanya banyak. Tapi halal. Enggak apa-apa selama ada niatan nanti untuk sedekah, untuk ngasih anak yatim, fakir miskin. Bina'ul masajid, membangun apa? Masjid. Bina'ul madrasah, untuk membangun madrasah. Darul aitam, tempatnya anak yatim. Bantu orang-orang yang enggak mampu. Enggak apa-apa, itu bagus. Mencari harta sebanyak-banyaknya tapi yang halal, hadirin sekalian. Dan bisa bersyukur, tapi jangan coba-coba ingin mencari harta nanti akhirnya lupa. Wis enggak tahu masjid sudah, enggak pernah ke masjid, sibuk. Ya, malam ini nanti kafe ini. Ya, sore golf, wis lupa masjidnya. Enggak tahu jalan menuju masjid sudah. Ya, ini yang bahaya, hadirin sekalian. Atau mencari harta banyak tapi tidak halal. Jangan. Ya, tidak boleh seperti itu. Haram. Ya. Atau belum saatnya kaya, pengen kaya, akhirnya riba, mencuri, manipulasi, begitu. Belum saatnya beli mobil, maksa beli mobil, akhirnya riba, utang. Ya kan begitu. Ya, ini dipaksakan. Ya, cuma kita harus ingat bahwasanya setiap rezeki itu sudah disempurnakan sama Allah sebelum dia meninggal dunia. Pasti sudah disempurnakan. Hadirin sekalian, ada seorang kecemplung sumur, hampir mau mati. Orang-orang menolong langsung. Tarik pakai tampar, subhanallah, bisa naik, dia tertolong, hidup. Ya. Kemudian dikasih susu sama orang-orang. Sempat minum susu 1 gelas, habis, segar. Orang-orang kaget, heran, kok bisa kamu selamat dari sumur ini? Iya, karena saya begini, awalnya begini. Mulai dia cerita kronologisnya di pinggir sumur itu. Gini, awalnya saya gini, nggak taunya subhanallah kepleset, jatuh lagi, mati. Kejadian ini mati. Artinya apa di sini? Jadi Allah menyempurnakan rezekinya, walaupun 1 gelas apa susu diminum, ya, baru kemudian dia mati. Disempurnakan rezekinya, walaupun tinggal 1 gelas susu diminum sebelum dia apa mati. Hadirin sekalian, nah itulah seseorang mencari rezeki dengan cara yang haram tidak boleh, dengan cara yang halal. Kemudian juga di sini disuruh menunaikan sumpah, sebagaimana Nabi Ayub menjalankan sumpahnya, dia bersumpah akan mukul istrinya. Ya, tapi dimudahkan sama Allah, jangan dipukul keras, cukup kumpulkan rumput-rumput panjang itu diikat jadi satu, kemudian dipukulkan cuma sekali. Ya, ini juga rahmat Allah bagi istri Nabi Ayub yang sabar menemani Nabi Ayub. Sedangkan dalam kisah, dalam perjanjian lama, dalam Bible, dalam kitab Injil, hadirin sekalian, diceritakan lengkap cerita Nabi Ayub. Cuma berbeda dengan Quran. Kalau dalam Al-Quran Allah menyebutkan Nabi Ayub ini sabiran, ni'mal abdu innahu awwab, hamba yang sabar, hamba yang baik, hamba yang taat. Tetapi di perjanjian lama, di Bible, Nabi Ayub ini apa? Suka mengeluh. Nabi suka apa? Mengeluh, protes kepada Allah. Kenapa gini-gini? Lihat kezibnya mereka, hadirin sekalian. Betul diceritakan kisah Nabi Ayub sempurna, tetapi apa? Ya tadi itu, bukan memuji Nabi Ayub, tetapi
mencelah Nabi Ayub, seorang nabi yang suka mengeluh kepada Allah, memarahi Allah dan sebagainya. Ya, nah itulah yang terjadi, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah, hadirin sekalian, dalam menghadapi keadaan yang susah, sehingga kita tetap istiqamah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.